Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rina Emilia dari SMP Negeri 2 Sukoharjo. Di sini saya selaku observer untuk mengobservasi rekan saya, yaitu Bapak Reza. Silakan untuk perkenalan. Nama saya Reza Wicaksono SPD. Saya sebagai guru seni budaya kelas 7 dan kelas 8 di SMP Negeri 2 Sukoharjo. Baik, terima kasih. Baiklah, dalam kesempatan ini kita akan melaksanakan pra-observasi sebelum besok Pak Reza akan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang akan diobservasi oleh observer, dan nantinya setelah pembelajaran berlangsung juga akan ada pasca observasi. Di sini nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Reza untuk dijawab. Ya, siap ya Pak Reza? Siap. Baiklah, bisa saya mulai? Bisa, silakan. Selamat siang Pak Reza. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Agak tegang. Baiklah, nggak usah tegang, ini santai saja ya. Baiklah, nanti di sini saya akan menanyakan seputar pembelajaran yang nantinya akan dilaksanakan oleh Pak Reza. Baik, siap nggih. Untuk pertanyaan awal di sini Pak Reza kan nantinya akan melaksanakan pembelajaran seni budaya. Iya. Untuk seni budaya sendiri, tema apa yang apakah seni musik atau seni rupa atau seni tari Pak Reza? Dalam hal ini materi yang akan disampaikan adalah seni rupa, terutama mengenai logo. Logo? Ya, yang pertama untuk mengajarkan dan mengenalkan logo kepada murid. Iya. Kemudian murid bisa menggambar logo sesuai dengan kemampuan dan minat masing-masing. Oke, berarti itu sudah masuk ke dalam tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya Pak Reza ya. Oke, dari tujuan pembelajaran ini nanti kompetensi dari murid itu yang ingin Pak Reza capai itu kompetensi murid yang mana Pak Reza? Yang pertama itu sudah pasti murid mengenali berbagai bentuk logo, entah itu logo yang disampaikan nanti kan ada beberapa media yang akan ditampilkan, entah itu media berupa logo bentuk gambar atau bentuk tulisan. Nah, diharapkan murid itu bisa memahami dan mengenali jenis-jenis logo. Mengenali jenis-jenis logo. Ya. Berarti di sini adalah itu tentang kompetensi inti dari pembelajarannya. Ya. Kalau selanjutnya kalau Pak Reza itu ingin mengembangkan kompetensi apa di yang lain, misalkan dari karakter murid untuk pembelajaran ini yang ingin dikembangkan itu karakter murid yang seperti apa Pak Reza? Maksudnya berarti kalau dari logo berarti? Iya, dari pembelajaran yang akan dilaksanakan besok. Nah, ya. Pak Reza nanti akan mengembangkan kompetensi pada karakter yang mana, apakah nanti sosialnya atau mungkin gotong royongnya atau yang mana? Nah, nanti saya akan menerapkan metode diskusi, tentunya diskusi dengan yang sudah dijelaskan bahwa kalau kurikulum Merdeka itu kan berdiferensiasi. Oh iya. Nah, berdiferensiasi bahwa nanti kami akan membagi beberapa kelompok. Satu kelas itu maksimal 6 kelompok dan akan dibentuk kelompok. Setiap kelompok itu akan diidentifikasi. Itu yang pertama, nanti akan saya tanya dulu apakah kelompok itu bisa menggambar logo dengan media buku gambar, itu yang pertama, atau dengan media digital. Contohnya dengan aplikasi Canva. Seperti itu. Oh, iya. Berarti itu mengambilnya adalah diferensiasi dari segi minat dan bakat siswa ya. Berarti ada yang senang gambar maka dikelompokkan dan gambar gitu ya. Ya, karena memang kalau dari siswa itu kan bakat dan minatnya kan masing-masing. Jadi kita tetap harus mencari bakat dan minat dari masing-masing siswa tersebut. Apakah dia pintar menggunakan media digital atau dia pintar menggunakan media gambar seperti itu. Oh, berarti ya itu dari segi kompetensi yang dicapai oleh diferensiasi yang dicapai oleh Pak Reza ya. Kalau dari Pak Reza sendiri, ranah apa yang ingin dikembangkan? Kalau dari saya, memang kan ini berdiferensiasi dan kurikulum Merdeka ini kan baru juga. Ya. Saya berharap bisa meningkatkan kualitas belajar saya dengan mempelajari benar-benar apa itu berdiferensiasi, mendekati siswa, apakah siswa bakat dan minatnya itu sudah sesuai atau belum,
Nah, nanti tugas sebagai seorang guru adalah mengarahkan siswa sesuai dengan bakat dan minat masing-masing. Betul sekali. Berarti itu sudah sesuai sekali dengan apa yang diinginkan oleh kurikulum Merdeka ini ya Pak Riza ya. Oke. Selanjutnya dari tadi diambil dari segi kompetensi atau dari strategi, berarti strategi yang ingin dicapai Pak Riza yaitu dengan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Untuk menunjang kegiatan tersebut, apakah ada alat atau sumber belajar yang dipakai Pak Riza untuk mendukung pembelajaran berdiferensiasi? Tentunya ada. Yang pertama ada bahan, jelas kami menggunakan media poster, gambar dan beberapa macam logo. Nanti akan dibagikan kepada siswa. Itu logonya berbeda-beda, posternya juga ada. Nah, diharapkan siswa itu mengenali, oh ini logo makanan, oh ini logo untuk usaha pakaian, oh ini logo untuk misalkan seperti ini, batik, misalkan dari batik, ini batik Salak kalau tidak salah, oh ini batik dari Sukoharjo. Jadi saya harap itu anak juga mampu menggambar logo hasil karya mereka itu sendiri dari imajinasi mereka sendiri dan kreativitas anak tersebut sesuai dengan bakat dan minat tentunya. Oh, berarti yang saya tangkap berarti Pak Riza ini juga ingin meningkatkan daya kreativitas dan juga daya kritis siswa ya. Betul sekali. Ya. Oke. Kalau selanjutnya, apakah selain ada diferensiasi, apakah juga ada strategi lain untuk menunjang pembelajaran yang ingin Pak Riza kembangkan nantinya? Kalau seperti itu kan mungkin siswa memang kadang bosan gitu, betul sekali bosan. Nah, nanti mungkin ada beberapa alat peraga untuk menggambarkan suasana hati siswa. Semacam ice breaking. Nah, itu semacam ice breaking. Nanti saya tanya, perasaan mana yang menggambarkan situasi hati kalian? Setiap kelompok. Nanti mungkin ada yang sedih. Terus saya tanya, kenapa bisa sedih? Apakah pembelajaran ini membosankan atau gimana? Ada yang menyenangkan, kenapa bisa menyenangkan? Kan nanti untuk evaluasi saya juga sebagai seorang pendidik. Iya, betul sekali. Kalau indikator ketercapaian bahwa pembelajaran Pak Riza ini nanti sudah terlaksana dengan baik, kira-kira apa? Berarti itu menyangkut ke siswa ya? Iya, menyangkut ke siswa. Kalau dari saya, siswa itu mampu menggambar logo dengan baik dan benar tentunya, karena setiap logo itu kan mencerminkan sebuah entitas gitu, sebuah lembaga ataupun identitas dari logo tersebut itu kan sudah dituangkan dalam sebuah gambaran. Nah, seperti itu. Jadi mewakili misalnya. Iya, seperti mewakili gitu ya. Nah, iya. Untuk kira-kira nanti dalam pembelajaran yang akan berlangsung untuk mengantisipasi kelancaran pembelajaran yang ada itu, kira-kira nanti pada waktu pembelajaran kesulitan apa yang akan didapat kira-kira? Kalau kesulitan memang mungkin akan ada kesulitan Bu. Dalam artian kalau anak itu kan sebelumnya harus ditanya dulu apakah berkelompok itu lebih efektif atau dengan metode-metode selain ceramah, diskusi dan lain itu lebih efektif mana. Dan untuk kesulitan menurut saya pribadi mungkin ini pembelajaran berkelompok. Saya harus memastikan bahwa dari setiap kelompok itu setiap anggotanya memang benar-benar harus bekerja dengan cara saya mengamati, kemudian kalau misalkan ada yang tidak tahu nanti boleh bertanya, kemudian harus dianalisis satu persatu siapa yang tidak kerja dan bagaimana. Nah, yang tidak kerja itu akan menjadi kesulitan saya sebagai seorang pendidik. Berarti bagaimana caranya agar setiap kelompok itu bekerja semua. Berarti itu kesulitan ada salah satu anak yang tidak mau ikut bekerja sama. Iya. Oke, berarti itu juga menjadi salah satu perhatian khusus untuk Pak Riza nantinya pada waktu pembelajaran. Itu sangat luar biasa ya. Untuk selanjutnya ini kan kayaknya saya mendengar itu dari sekian wawancara yang kita dapat ya dari praobservasi itu, kayaknya pembelajaran ini akan mengasihkan sekali ya Pak Riza. Semoga ya Bu. Karena kalau di lapangan belum tentu anak bisa dikondisikan dengan baik Bu. Tapi kalau menurut saya, misalkan Pak Riza juga membawakan pembelajaran dengan menyenangkan, dengan semangat, insya Allah juga akan energi positifnya juga akan mengalir ke anak-anak juga, iya begitu.
Oke, selanjutnya yang terakhir nih. Ya, boleh Bu. Ya. Apa itu Bu? Ini adalah tindak lanjut Pak Reza. Setelah pembelajaran ini sudah dilaksanakan, Pak Reza sudah merancang pembelajaran yang sedemikian rupa dan juga butuh waktu juga. Kira-kira tindak lanjutnya seperti apa nanti ke depannya itu rencananya Pak Reza setelah pembelajaran apakah ini hanya sekali ini aja terus selanjutnya nggak usah lagi Itu lah gitu. sebenarnya udah masuk dalam itu kan setiap minggu itu kan ada kegiatan apa Bu itu namanya? Refleksi. Itu kan ada. Refleksi. Nah, mungkin itu termasuk ke dalam pertanyaan refleksi bahwa kalau setiap kita belajar mengajar atau KBM di kelas itu kan akan menjadi evaluasi guru. Nah, dari saya pribadi mungkin memang banyak kekurangan karena kesempurnaan memang hanya milik Allah. Luar biasa. Seperti guru PAI ya Pak. Semua kesempurnaan memang hanya milik Allah dan tugas saya sebagai guru itu setidaknya memperbaiki kesalahan yang pernah saya lakukan untuk kedepannya diperbaiki lagi. Jadi memang harus butuh perhatian. Ini untuk evaluasi. Bagus sekali Pak Reza. Terima kasih. Tadi saya mendengar apa yang sudah saya tanyakan itu sudah masuk semua dalam pembelajaran yang berdiferensiasi. Tadi sudah ada berdiferensiasi, kemudian ada alat peraganya dan ada lain sebagainya. Yang luar biasa, semoga pada waktu pembelajaran berlangsung semua dapat dikondisikan dan dapat berjalan dengan lancar. Ya. Baiklah, itu saja yang akan saya tanyakan. Nanti berlanjut kepada wawancara pasca observasi. Oke. Terima kasih. Demikian adalah wawancara saya bersama Pak Reza Erdian. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini benar pelajaran sih juga ya. Benar. Sebelum kita belajar ada yang sakit? Tidak. Semua sehat berarti? Alhamdulillah. Nah, ada yang tidak berangkat? Tidak. Ini kelas 7C? Iya. Kelasnya pintar-pintar, rapi dan bersih. Peringkat 1 dari sini, betul? Tinggi. Yang senang dulu ya, Pak Guru tanya kenapa? Senangnya kenapa? Karena dikasih waktu banyak. Belajar, berkelompok, berdiskusi tentunya. Diskusinya seperti apa? Akan tak Guru bagi kelompok. Di sini ada berapa siswa? 22. Berarti ada 6 kelompok ya. Sebelum belajar ada yang pernah tahu tepung siang pagi? Sebelum KBM kita cek dulu fokusnya seperti apa. Siap ya? Siap fokus semuanya? Siang, malam. Ayo, siapa tadi yang betul? Aji. Nanti jemput atau tidak? Boleh sekali jemput. Satu ya, dapat satu ya. Sore. Pak sore. Tadi siapa? Yang Fatih, Imam. Saya tiga Pak. Imam. Tadi Imam apa? Farid. Dapat 2 anak. Satu lagi. Tepuk malam. Ayo. Ayo nanti. Pakai U. Logo. Pak, logo itu seperti apa? Logo adalah sebuah identitas suatu lembaga. Berkaitan tidak dengan tipografi, sangat berkaitan. Tipografi biasanya menggunakan logo. Nah, salah satu contoh Pak Guru. Ini ada alat peraga. Bisa dibaca di belakang. Di konsumen Logonya yang mana Pak? Logonya yang jateng enggak? Angkat tangan nomor 1. 1, 2, 3, 4 ya. 4. Nomor 2.
1, 2, 3, 4, tidak apa-apa, 36. Kelompok 3. 1, 2, 3, 4. Kelompok 5. 4. 5, 5. 4 saya Pak. Ayo fokus. 4. Ini dirapikan sesuai dengan kelompok masing-masing. Bersatu. Keinginan kalian, ini tidak ada, Pak Guru tidak memaksa ya. Kalian memilih sendiri. Pak Guru kelompokkan yang bisa dan minat untuk menggambar logonya. Yang mau menggambar logonya. Nanti putar. Yang mau minat menggunakan handphone silakan kalian buka handphonenya. Yang tidak menggunakan handphone, tolong handphonenya bisa digunakan untuk mencari ataupun browsing sesuai dengan kreativitas masing-masing. Setiap kelompok akan mendapatkan beberapa jenis logo. Ini Pak Guru baca. Kelompok semua sama. Kelompoknya sudah dapat logo semua. Nah, sebelum ini Pak Guru mau perkenalkan, itu ada beberapa jenis logo. Silakan kalian ditaruh di meja semua biar kelihatan. Dijembreng Pak. Ya, dijembreng boleh. Bahasanya dijembreng. Dan ada berapa logo di situ? Ada berapa logo? 12 logo. Jadi sekali ada 12 macam logo. Nah, sudah dapat semua. Sekarang ada sebuah kartu seperti ini. Itu kan ada logo makanan dan logo brand. Kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Tak pergunakan apa itu logo, diskusikan. Nanti ketua angkat tangan baru menyampaikan pendapatnya. Caranya gini. Yang pertama, Doni adalah seorang pedagang makanan. Jika kalian menjadi Doni, logo mana yang akan kalian pilih dan kalian buat? Doni adalah pedagang makanan. Logo mana yang kalian pilih dan yang kalian buat menurut kalian masing-masing? Sudah pegang semua? Ketua kelompok silakan pegang hasilnya. Dari kelompok 1 dulu. Itu ada gambar cabai. Betul? Kelompoknya kan gambar cabai. Oh ya, sebelum dijelaskan cabainya, Pak Guru mau tanya, nama kelompoknya apa? Sudah dipikirkan? Belum ya? Ya nanti sambil sudah apa? Belum, nanti sambil kita belajar nanti kalian ingat dan kalian akan menemukan inspirasi sebuah logo. Sekarang Pak Guru mau tanya, ini ada sebelah endol, betul? Kenapa kelompoknya Intan memilih sebelah endol dengan gambar cabai yang kuning dengan warna kuning? Kenapa? Boleh dijelaskan alasannya? Yang lain bisa digunakan? Dari segi warna dulu, apakah warnanya menarik? Apakah ada slogannya? Kata-katanya? Ya, unik. Ada alasan kenapa memilih logo ini dijadikan sebagai logo makanan? Ketua kelompok bisa dijelaskan? Terus Ya, betul sekali, bagus. Ya, betul
karena katanya Mbak Intan dia suka pedes-pedes. Dia suka pedes. Dan di sini ada tulisan renyah gurih, udah pedes, renyah gurih, siapa yang suka? Nah, seperti itu. Kemudian tak perlu lanjut, diacak aja ya. Kita harus satu. Sekarang Putra. Kelompoknya Imam jaga baju, celana, dan aksesoris yang lain. Jika kalian menjadi Sinta, logo mana yang akan kalian pilih? Sinta adalah pedagang pakaian, jual sepatu, baju, celana, dan aksesoris yang lain. Jika kalian menjadi Sinta, apa yang akan kalian pilih? Logo apa yang akan kalian buat? Karena tadi logo apa yang dipilih? Kardinal. Kenapa harus kardinal? Apakah? Karena fasilitas baju-baju celana dan intinya itu karena bagus Pak. Kardinal karena Kualitas. logo yang kalian sukai dan yang kalian mau. Ada dua logo. Jika kalian suka baju muslim, nah, belum. Bentar, tak kasih waktu 1 menit. Silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan sebuah poster. Poster apa ya kalian bawa? Poster tentang Hari Konsumen Nasional. Sudah punya semua kan? Ya. Ada apa dalam poster itu? Di dalam poster ini terdapat sebuah logo, gambar, tulisan, dan warna yang lain. Saya akan menjelaskan tentang logo di dalam gambar ini. Karena ini dalam negeri terdapat logo Jepang. Logonya sangat bagus karena perpaduan warnanya yang indah. Katanya yang indah. Ada yang namanya indah di sini. Putri ada. Namanya Intan. Intan indah. Balik Intan. Ya lanjut. Saya akan mempresentasikan tentang Kalian sudah paham ya? Berapa jenis logo yang kalian miliki, media logo, ada beberapa logo. Nah, sekarang tugas kalian adalah membuat logo hasil karya kalian masing-masing. Pak, seperti apa? Oh ya, sebelum gambar, kalian tentukan dulu. Kalian jika jadi pengusaha, punya uang miliaran, amin ya Allah, amin. Amin. Punya uang miliaran, mau traktir Pak Guru. Kamu mau jadi pengusaha, mau usaha apa? Mau usaha pakaian, usaha makanan, ataupun usaha seperti aplikasi, itu juga bisa. Kamu diskusikan keinginan kamu masing-masing dengan kelompokmu, apakah sudah sesuai atau belum. Nanti baru digambar. Pak, boleh Pak, saya pengen jadi fotografer Pak. Boleh sekali, silakan kamu gambar logo seperti Instagram. Nama kelompoknya sama, nama toko itu sama. Toko dan kelompok, nama toko dan nama kelompok. Kenapa? Silakan tanya, boleh. Di kertas. Ya. Jadi setiap kelompok harus bekerja, dibagi. Yang pinter gambar siapa? Yang pengen Pak, saya hanya tahu tujuan logo Pak. Siapa? Pak, saya hanya tahu maknanya logo Pak. Pak, saya nggak tahu alasan. WA Pak Guru. Ditulis soalnya, biar kalian paham. Wajib. Banteng merah, jangan marah-marah. Kenapa? Tujuannya? Boleh sekali. Tetapi tujuannya itu harus sesuai dengan tujuan logo yang kamu buat.
ya. Google hanya sebatas wawasan ya. Bagus. Ternyata kelas 7C kreativitasnya luar biasa. Pantas ranking 1 di kelas ini ya, betul? Kreativitasnya luar. Itu vitamin ya? Bagus, kreatif sekali. 2 menit lagi. Ini kerja kelompoknya luar biasa, ternyata kalian kompak ya. Bagus, ini bisa dijadikan contoh untuk teman-teman yang lain. Nama saya Nanda Demirupah. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang pembuatan logo ataupun mengenal logo. Ya, betul sekali. Boleh tepuk tangan untuk kelompok. Perkenalkan, kami dari Logo Pantai Merah. Nama anggota kami adalah saya Imam Kurniawan, saya tidak binada, saya Parnaga Kota. Kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Coba lihat logonya, diperlihatkan kepada teman-teman. Jelaskan. Tujuan kami membuat logo tersebut adalah karena ingin mempromosikan brand kita dengan lebih menarik, dan alasannya agar kita bisa mempromosikan brand kita dengan menarik dan kita bisa mengikat para pembeli agar tertarik pada brand kita. Dan makna logo dari kita adalah Yang kalian dapat apa? Diskusi, terus bahkan terus apa lagi? Mengenal logo. Dan yang paling penting adalah kalian menyesuaikan dengan minat kalian dan kreativitas kalian sendiri. Karena apa? Karena hanya ada satu kelompok yang lebih suka menggambar dengan media digital seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa kelas 7C itu rata-rata lebih suka menggambar di buku gambar. Oke, karena materi sudah selesai, apabila Pak Guru ada salah kata dan tutur kata yang tidak berkenan di hati kalian, Pak Guru mohon maaf. Gimana perasaan kalian hari ini? Senang atau tidak? Masih semangat? Alhamdulillah. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Reza? Alhamdulillah baik dan sangat senang. Sangat senang ya, kenapa ketemu saya lagi gitu? Iya, memang situasi dan kondisi alam juga cerah gitu. Iya, Jadi betul. gembira. Mengembirakan. Baiklah Pak Reza, untuk pertemuan pada siang hari ini Ya. adalah tindak lanjut dari apa yang sudah kita laksanakan pertemuan sebelumnya. Oke. Kalau yang pertemuan sebelumnya adalah kita sudah pra-observasi, yang betul. kemudian pelaksanaan kegiatannya observasi di kelas. Ya. Nah, pada kegiatan ini adalah pasca supervisi Supervisi, atau oke. pasca observasi dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Pak Reza. Oke. Kemudian nanti waktu dimaksimalkan Jadi siap. minimal waktu yang kita butuhkan adalah 20 menit. Iya. Kalau saya sih kalau 20 menit terlalu lama. Ini baru lama-lama siap saja. Maksimal 70 menit. Iya. Pak Reza mau berbincang banyak nggak boleh. Nggak apa-apa sampai 70 menit nanti. Kalau 70 menit itu mungkin tidak, karena apa ya, secukupnya lah mungkin. Iya. Secukupnya kita ngobrol secukupnya, dan semua yang disampaikan juga dari saya bisa maksimal. Dari Bu Rina pertanyaannya juga semoga tidak menyulitkan saya. Seperti itu. Baiklah, baik, langsung saja. Kira-kira untuk tujuan apa ini yang akan kita bahas pada
percakapan kali ini Pak Riza? Tujuannya menurut saya mungkin dari yang pernah Bu Rina lihat di kelas saya belajar mengajar seperti apa, mungkin mengevaluasi bagaimana cara saya mengajar itu sudah sesuai belum dengan ini RPP dan penerapannya itu sudah sesuai belum, dan dalam artian alokasi waktunya sudah tepat atau belum. Terus yang harus dievaluasi itu kekurangan dari saya itu apa saja, mungkin itu yang akan dibahas. Oh iya, berarti menurut Pak Riza berarti tujuan dari pertemuan kita kali ini adalah mengevaluasi pertemuan pembelajaran yang sudah dilaksanakan Di kelas. di kelas. Ya. Kemarin yang dilaksanakan di kelas apa ya Pak? Di kelas 7C. Di kelas 7 Ya, di ya. kelas 7 kebetulan kebagian kelasnya kelas 7, dan ini sudah saya siapkan semua dari mulai RPP, media pembelajaran juga sudah disiapkan. Kebetulan juga mengenai tentang logo pada waktu saya mengajar di kelas. Oh iya, berarti ini berkaitan dengan materinya adalah Membuat logo. membuat Ya, logo. Dan tujuan pembelajarannya Tujuan. ulang lagi apa kemarin Pak? Tujuan pembelajarannya adalah agar anak itu bisa membuat logo dengan kreativitas masing-masing. Dengan kreativitas Ya. masing-masing ya. Oke, setelah melaksanakan pembelajaran kemarin itu Pak Riza, Ya. bagaimana pendapat Pak Riza tentang pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin? Kalau dari saya sendiri, dari saya pribadi itu, saya menerapkan pembelajaran itu perasaan saya sangat senang. Kenapa? Karena di dalam suatu kelas itu semua anak ikut terlibat. Ikut terlibat. Ya, ikut terlibat. Jadi kan ada yang kalau misalkan hanya dengan metode drama atau dengan hanya satu metode, mungkin anak akan ngantuk, Ya. tidur. Kalau pas saya melakukan kegiatan pembelajaran di kelas 7C, alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Saya menggunakan metode diskusi tentunya. Kemudian sebelum itu saya melakukan PSE. Ya, PSI. Ya, sosial emosional. Kita cari tahu dulu anaknya itu sedang bahagia atau sedang sedih. Contohnya ini, saya menjumpai anak dengan perasaan yang sedih. Pas saya tanya, kenapa sedih? Ternyata apa Bu yang saya jawaban yang saya dapat, ternyata belum dikasih uang. Uangnya kurang Pak, uangnya kurang. Nah dari situ, oh berarti terus saya tanya, kalau uangnya kurang, coba teman yang lain, solusinya seperti apa? Ya. Bisa Pak. Uangnya kurang atau jajannya berlebihan atau nggak harus bawa makanan atau gimana? Terus kata temannya satu, Pak itu jajannya boros sekali. makanya badannya gemuk itu Pak. Wah ternyata memang dari PSE itu kita juga dapat belajar bahwa setiap anak itu memiliki kondisi dan mungkin entah itu di rumah atau di sekolah itu pribadinya masing-masing. Ada yang senang, ada yang sedih, ada yang senang sedih, ada yang kadang mohon maaf ya Bu ini kadang ada yang Pak itu baru putus itu. Padahal Pak Guru udah bilang di sekolah itu tidak boleh pacaran. Padahal Pak Guru yang berpacaran ya. Enggak, tidak boleh, karena memang tidak boleh itu. Tidak boleh begitu Ya, ya. seperti itu. Baiklah, ini tadi Pak Riza itu berbicara tentang PSE ya. Iya. Apakah di dalam pembelajaran yang sudah direncanakan oleh Pak Riza itu di dalamnya sudah ada langkah-langkah untuk PSE-nya kemudian atau langkah-langkah yang lainnya? Kalau untuk langkah-langkah ada Bu. Sudah terancang semua di RPP? Sudah saya tulis dengan rapi di RPP mengenai alokasi waktu, juga langkah-langkahnya juga mungkin untuk saya juga sudah saya urutkan dari awal sampai akhir. Itu sudah bagus. Hanya kadang kalau misalkan PSE itu kan tentang sosial emosional peserta didik masing-masing. Nah kadang mungkin entah itu jujur atau tidak, setidaknya saya sudah menyampaikan apa yang mereka rasakan itu saya sudah tahu. Dan langkah-langkahnya juga sudah ditulis dengan rapi di dalam RPP. Berarti pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Riza itu sudah sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Pak Riza gitu ya? Ya. Dan apa itu umpan balik dari murid itu bagaimana? Mengenai PSE ya, kalau dari anak itu justru menurut saya ya Bu, kalau dibanding dengan tanpa PSE itu PSE itu sangat membantu. Kenapa? Karena guru itu jadi tahu oh siswa ini sedang sedih, mungkin
yang tadi saya sampaikan sedih karena uang, tapi ada lagi Bu, ada yang sedih karena misalkan mungkin dari perasaannya memang dari sedang sedih sekali, terus kita sebagai guru, oh ini lagi sedih, berarti kita hibur dulu sebentar, entah itu beberapa waktu, misal 2 atau 5 menit, sampai semua anak itu kondusif, baru kita lakukan kegiatan pembelajaran. Gitu ya. Kira-kira dari langkah PSI yang sudah Pak Reza terapkan tadi, perasaan Pak Reza bagaimana? Nah, dalam PSI itu jelas itu sangat senang Bu, karena PSI itu kan caranya kita melakukan pendekatan Bu. Siapa sih Bu yang tidak didekati terus senang Bu? Ya Bu, didekati terus pasti siswa akan senang Bu. Merasa dekat dengan gurunya Bu ya. Seperti itu. Tapi dalam hal positif ya Bu. Iya. Negatif itu tidak Jelas positif. gitu. Kita harus selalu dalam keadaan yang positif thinking Positif, juga ya. ya. Kemudian menurut Pak Reza, ketercapaian tujuan pembelajaran ini bagaimana? Apakah sudah tercapai yang menjadi Ya. tujuan yang direncanakan oleh Pak Reza dalam pembelajaran yang dilaksanakan kemarin? Untuk tujuan pembelajaran, alhamdulillah bisa tercapai. Anak mampu menggambar logo tanpa melihat contoh logo ataupun yang lain. Anak itu sudah mampu menggambar logo dengan kreativitas sendiri tanpa meniru. Kalau dalam bahasa itu plagiasi gitu. Tanpa melakukan plagiasi, dia bisa berinovatif dan kreatif menggambar sebuah logo, dan itu pun saya kelompokkan Bu. Itu kan saya buat diskusi kelompok. Saya pertama tanya dulu apakah ada yang bisa menggunakan aplikasi handphone atau ada yang mau menggambar dengan kertas gambar. Saya tanyakan seperti itu. Kemudian ada beberapa anak, 3 anak kalau tidak salah, yang Burina pernah lihat itu 3 anak minta Pak, saya mau menggambar logo tapi menggunakan aplikasi Canva. Nah, itu kan sudah sesuai dengan keinginan anak, keinginan dan minatnya anak seperti itu. Yang lain gimana? Terus saya tanya kepada anak yang lain, gimana, mau ada lagi nggak yang mau belajar aplikasi Canva? Terus ada yang bilang gini Bu, Pak, saya gambar aja Pak, karena saya kalau menggambar lebih bagus Pak. Kalau lewat aplikasi saya bingung Pak, kode-kode kita gimana itu? Oh ya, boleh sekali. Ada yang bilang seperti ini Bu, Pak, saya kok nggak bisa gambar ya Pak, gambar lingkaran aja kok jadi oval. Coba kamu pakai aplikasi Canva. Kan ada yang seperti itu Bu. Kadang sudah minat untuk menggambar tapi gambarnya jelek. Kemudian saya katakan Bu, coba kamu sebelum gambar, kamu kan sudah gambar logo lingkaran. Sekarang gambar lagi coba. Terus anak itu gambar Bu lingkaran. Setelah gambar lingkaran kok bentuknya nggak lingkaran Bu, lonjong gini. Tuh, ini Pak ini gimana ya Pak, saya kok nggak bakal gambar. Coba kamu buka HP, aplikasi Canva. Sudah buka HP aplikasi Canva, terus dia malah kreatif Bu. Itu dia langsung bisa dan buka-buka aplikasi itu, mengeksplor seluruh aplikasi itu, malah dia suka Bu. Terus saya ngomong lagi ke yang menggunakan aplikasi Canva. Berarti pengelompokannya berdasarkan minat Ya, pada keinginan siswa. minat pada waktu akan melaksanakan tadi menggambar logonya tadi ya. Iya, betul sekali. Berarti itu sudah tujuan pembelajaran menurut Pak Reza sudah dapat tercapai. Ya. Dari pembelajaran itu apakah ada kesulitan dari siswa atau Pak Reza melihat ada kesulitan dari siswa atau tidak? Kalau dari siswanya, kalau dari siswanya mungkin yang tadi saya sampaikan bahwa kadang itu siswa sudah minat menggambar tapi kok tidak bisa gambar dengan baik. Terus saya arahkan, dan itu mungkin siswa itu ada beberapa yang tidak bisa menggambar dengan pensil dan buku gambar. Terus saya arahkan. Kemudian kesulitan dari siswa selain itu adalah melakukan diskusi kelompok. Nah, saat melakukan diskusi kelompok, kadang itu ada beberapa anak itu malah tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh ketua kelompok. Itu kan saya bagi berdasarkan keinginan mereka. Terus ini mau kelompok mana? Sini Pak, sini. Sudah kelompok, tentukan ketuanya. Terus nanti ketuanya memberikan tugas. Saya ajarkan seperti itu. Saya ajarkan juga untuk bertanggung jawab. Nah, ternyata beberapa anak tidak bisa bertanggung jawab. Iya, betul sekali. Tidak bisa bertanggung jawab, malah justru
Pak, yang itu aja Pak, itu bisa semua Pak, bisa gambar, bisa nulis aja. Nah terus kamu kenapa? Ya saya duduk aja lah Pak, saya lihat-lihat aja, nanti siapa tahu saya bisa. Ya terus saya bilang, kalau misalkan sama ketuanya, kalau misalkan ada kelompok yang seperti ini, hanya lihat-lihat saja apakah itu benar. Terus mereka sekelas bilang, Bu, tidak benar. Harusnya bagaimana? Harusnya menjalankan tugas Pak sesuai dengan yang diberikan oleh ketua kelompok seperti itu. Kadang seperti itu Bu, kesulitannya menjalankannya seperti itu. Nah, itu kesulitan yang dihadapi anak ya. Nah, kira-kira ada nggak cara Pak Reza untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi anak-anak itu? Caranya Pak Reza bagaimana biar yang kesulitan tadi? Dari yang saya lakukan kemarin waktu supervisornya Burina itu, Burina bisa lihat sendiri bahwa saya tidak hanya diam di dalam meja guru ya, tidak, tapi saya tetap memantau setiap kelompok itu. Saya pantau apakah misalkan si Aska itu mengerjakan tugasnya atau tidak. Ketuanya selalu saya pantau Bu. Misalkan dalam satu ruangan gitu, kelompoknya ada 4. Nah yang anak yang pertama selalu saya tanya, anak yang pertama itu ketua Bu, selalu saya tanya yang tidak mengerjakan siapa, terus kesulitannya apa. Saya selalu keliling terus, saya selalu mengawasi dan saya selalu memantau anak-anak tersebut supaya kegiatan belajar mengajar itu dalam artian tujuan pembelajarannya itu dapat tersampaikan dengan baik dan materi yang saya sampaikan itu dapat dicerna oleh siswa itu. Langkah yang luar biasa sekali. Nah, dari langkah yang dilaksanakan Pak Reza tadi, apakah sudah dapat berimbas kepada tadi yang menjadi kesulitan pada Pak Reza? Misalnya anak yang tadinya nggak mau bekerja, yang bekerja hanya ketuanya, apakah langkah yang diambil Pak Reza itu sudah berimbas kepada murid yang tadi sulit untuk dikendalikan? Oh ya, itu mungkin jadi problem, mungkin bukan cuma saya, mungkin dari beberapa guru juga mungkin akan memiliki problem yang sama. Kalau misalkan gini Bu, dalam suatu kelompok atau suatu kelas, jika tidak ditunggui atau diawasi oleh guru, mungkin akan berbeda lagi Bu. Misalkan gini, saya ke kelompok 1, saya mengawasi kelompok 1, saya di situ terus mengawasi, saya ke kelompok 2, yang kelompok 1 mungkin akan anak-anaknya degewai seperti itu Bu. Jika tidak ditunggui secara maksimal akan seperti itu Bu. Saya kelompok 2, terus saya kelompok 3, yang kerja tetap sama Bu. Nah, dengan cara apa? Dengan cara setiap nanti kelompok, ketua kelompok harus dicatat yang tidak kerja siapa, seperti itu. Nah, setelah itu tugas harus diselesaikan. Kenapa? Karena itu adalah tugas kalian masing-masing dan harus diselesaikan sebelum bel berbunyi, seperti itu. Terus saya kembali ke kelompok 4, kelompok 5, kelompok 1 lagi, muter terus seperti itu Bu. Dan kemudian alhamdulillah tidak ada yang berarti intinya tidak ada yang ngantuk, tidak ada yang nganggur. Ya, betul sekali. Berarti intinya yang pertama adalah antusiasme dari guru ya. Bagaimana cara guru itu memperhatikan semua murid. Karena kalau misalkan gurunya saja sudah positif, membawa hal-hal yang positif, mungkin murid-murid akan tertular positifnya seperti itu. Iya. Bagus sekali. Oke, itu kalau kesulitan yang dihadapi oleh murid. Kalau menurut Pak Reza, ada tidak ketika dalam pembelajaran yang dilaksanakan Pak Reza kemarin itu, apakah mengalami ada kendala atau kesulitan yang dialami oleh Pak Reza? Kalau untuk guru itu jelas ada Bu. Terutama itu kan kelas 7 Bu, kelas 7C, kelas 7C itu kan masih bau-bau anak SD, memang seperti itu, bau-bau anak SD, benar-benar harus seperti ngomong Bu. Kadang masih tetap bermain, tugas dikerjakan ya memang dikerjakan, tapi kadang ada yang bermain, kadang ada yang selelehan, seperti itulah Bu. Kondisi kelas 7C, apalagi 7C kelas yang sangat super, yang super aktif itu kelas 7C. Dan banyak ngomong juga ya. Banyak. Terus selain itu juga dari saya mengalami kesulitan saat membentuk tim Bu, maksudnya membentuk kelompok itu karena gini Bu, ada beberapa anak yang tidak mau dengan berkelompok dengan salah satu siswa. Terus gimana caranya saya agar bisa
siswa ini bisa masuk ke kelompok. Nah ternyata Bagaimana caranya Pak? setelah saya lakukan observasi ke murid tersebut, ternyata katanya memang dia kalau bekerja itu kurang Bu. Jadi sudah dipasrai mengerjakan nomor 1 atau nomor 2, dia itu malah bermain, kadang guyonan sama kelompok yang lain. Seperti itu saya cara mengatasinya dengan cara tetap Bu, nanti akan ada hukuman Bu. Jadi saya tidak hanya melakukan kegiatan pembelajaran yang sepaneng Bu, tidak seperti itu Bu. Nanti setelah mungkin ada anak-anak yang seperti itu, saya melakukan yang namanya tepuk pagi, tepuk siang. Mungkin kita juga sudah familiar. Berarti itu bukan hukuman ya? Nanti akan bukan istilahnya itu untuk bukan hukuman ya? Untuk melatih biar fokus lagi Bu. Biar fokus Ya, lagi biar ya. fokus. Berarti bukan hukuman ya? Bukan. Kalau untuk hukuman nanti beda lagi Bu. Nanti dia akan masuk ke dalam tepuk itu Bu. Jadi gini Bu, kan sudah nanti misalkan ada nih tepuk pagi gitu Bu, tepuk siang Bu. Yang kemarin sudah dilaksanakan. Ya malam tidak ada tepuk. Nah nanti kan kebetulan ada 3 anak. Iya. 3 anak tepuk itu. Terus yang tidak bekerja kelompok sama Bu. Saya berikan hukuman, tapi bukan ya sama sekalian. Bukan hukuman yang berarti mengacu pada fisik ya Bu. Iya. Tapi hukuman juga yang supaya biar orang lain yang melihat juga terhibur Bu. Yang untuk itu hukumannya nyanyi Bu. Kalau Bu tapi menggunakan huruf vokal semua Bu. Jadi bulu seperti itu Bu. Nah, berarti sama saja menambah kepercayaan diri siswa ya? Iya. Nah setelah saya melakukan seperti itu, ternyata saya tanya gimana kalau misalnya disuruh maju ke depan daripada kamu diam dan bermain sama teman yang lain itu gimana? Boten Pak, kalau boten aja melin-melin. Nah seperti itu berarti kan cara saya mungkin sudah benar Bu dengan cara seperti itu. Mungkin kalau misalkan saya menggunakan cara fisik ataupun misalkan kekerasan dilawan dengan kekerasan itu kan tidak akan jadi Bu. Iya. Nah, mungkin seperti itu Bu. Alhamdulillah anaknya juga setelah itu mau mengerjakan lagi Bu. Iya. Terus kita mulai pembelajaran lagi. Berarti di pembelajarannya Pak Reza itu juga ada percakapan khusus dengan anak yang tadi bermasalah tadi ya, sehingga dia mampu memperbaiki dirinya gitu ya. Kalau di dalam pengetahuan yang saya ada sih itu namanya restitusi Pak. Oh iya, ya Pak, restitusi. Nah itu berarti Pak Reza sudah melaksanakan restitusi ketika mendapatkan anak itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Pak Reza ya. Ya pusing sekali putranya kelas 7 itu benar-benar berbau masih SD Bu. Jadi kadang ya seperti itulah nakal-nakalnya, bukan nakal-nakal yang berantem atau apa, tapi bercanda yang berlebihan. Iya. Berarti apa yang saya tangkap tadi, kesulitan dari Pak Reza membentuk kelompok, ada yang tidak mau. Iya. Setelah Pak Reza melakukan restitusi kepada anak tersebut, akhirnya dia bisa diterima lagi ke kelompoknya tadi. Ya, itu yang Oke. Kemudian yang selanjutnya dari pembelajaran yang sudah disampaikan oleh Pak Reza, pembelajaran apakah ada peningkatan? Ada peningkatan dari yang tadinya tidak tahu mungkin menjadi tahu, atau mungkin dari pembelajaran itu apakah ada peningkatan dari mungkin dari segi kognitif bisa dari siswanya. Iya, dari siswanya. Dari siswanya itu kalau saya itu menerapkan pembelajaran itu sebenarnya itu siswa itu senang dulu Bu. Ya. Kalau misalkan gini Bu, kita sudah senang dengan sesuatu hal, jika kita diberikan ujian atau diberikan soal, entah itu soal dalam artian kan ada kelas-kelas soal, entah mudah, sedang, sulit, sangat sulit kan seperti itu. Kalau memang sudah senang, itu mau dikasih soal sangat sulit itu pun tetap dilakukan seperti itu. Jadi alhamdulillah itu antusias dari kelas 7C itu sangat luar biasa. Mungkin karena yang dibawakan Pak Reza juga energinya positif ya. Ya, terutama juga kebetulan kalau misalkan dilihat ya Bu, kalau untuk anak-anak kelas 7 itu kebanyakan dan rata-rata itu lebih suka pembelajaran yang misalkan gunting, menggunting, praktek Bu, menggunting, kadang IPA juga ada kan untuk menggunting dan Ada istilahnya, ada langsung praktek gitu ya. Ya,
setelah kalau misalkan Bu, kalau kita menggunakan hanya dengan metode ceramah, saya yakin Bu 80% Bu siswa Tidur. akan tidur dan ngantuk Bu. Itu akan, kalau tidak dengan pembelajaran yang berdiferensiasi, Iya. itu akan mungkin 80% akan ngantuk. Ngantuk ya. Seperti itu. Dan gurunya juga ikut ngantuk. Gurunya tambah ngantuk. Gurunya tambah Iya. yang udah ngantuk ikut ngantuk. Gurunya tambah Ya. ngantuk. Itu dari segi siswa. Kalau Iya. dari segi Pak Reza sendiri, apakah setelah menerapkan pembelajaran yang tadi berdiferensiasi, kemudian ada PSE juga tadi, ada restitusi juga. Iya. Nah itu apakah ada peningkatan dalam diri Pak Reza? Kalau peningkatan jelas ada Bu. Karena apa? Karena ini juga merupakan kurikulum yang baru buat saya baru kenal juga. Alhamdulillah itu kan kalau setiap hari Sabtu Bu Rina sering mengontrol guru-guru yang lain untuk membantu mengenai ini yang namanya berdiferensiasi itu seperti ini, yang namanya refleksi diri itu seperti ini. Setiap hari Sabtu kan juga gurunya Iya. itu alhamdulillah memang Meskipun belum berkumpul bersama. ya betul sekali. Alhamdulillah memang ada peningkatan karena saya pribadi merasa terbantu dengan adanya seperti itu, dan saya juga lebih mengenal lagi ternyata pembelajaran itu bisa dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Dalam artian materi juga tersampaikan, murid tetap senang, guru juga tambah senang gitu. Gitu ya. Seperti itu. Berarti Kita ada berusaha. pengembangan gitu ya Iya. dalam diri Pak Reza. Kemudian dari kita kembali ke area pengembangan dari diri siswa. Dari pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Reza kemarin yang dilaksanakan oleh Pak Reza, apakah sudah mengenal semua? Kemarin kita dibahaskan tentang area pengembangan ya ada mandiri, Oh iya. kemudian gotong royong, selanjutnya adalah percaya diri ya Pak Iya. Reza. Apakah di area-area tersebut sudah nampak berkembang belum dalam pembelajaran yang sudah dilakukan Pak Reza? Alhamdulillah sejauh ini berkembang Bu. Dalam artian kemandirian siswa itu meningkat Bu. Yang tadinya tidak malu, Pak saya malu kalau mau presentasi di depan. Boleh nggak Pak misalkan presentasi tapi maju semua. Terus saya bilang seperti ini Bu, kalau mau maju semua bilangnya tetap harus dalam bidangnya masing-masing Bu. Misalkan ini udah pertanyaan nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan kamu yang satu sebagai ketua harus menjelaskan logo apa yang digambar seperti itu. Jadi dari rasa malu mereka mungkin pelan-pelan terus nanti bisa jadi lebih percaya diri. Dan satu lagi Bu, karena itu kan diskusi Bu, jadi kita menerapkan gotong royong dimana misalkan ini dikasih soal seperti ini, apakah semua anak itu bisa menyelesaikan atau tidak, bagaimana cara menyelesaikannya seperti itu. Jadi setiap siswa bisa saling ya mungkin dari awal ada yang tidak setuju, ada yang kerjanya hanya satu. Nah setelah dari kejadian seperti itu kan masing-masing dari siswa tetap memisahkan bidangnya masing-masing dan bisa berdiskusi dengan baik. Bergotong royong ya. Tadi yang tadi saya tangkap oleh Pak Reza yang pertama adalah dari area pengembangan anak sudah bisa mandiri, percaya diri, kemudian berdiskusi juga. Kemudian dari diri Pak Reza juga dari area pengembangannya ternyata sekarang akhirnya bisa mengetahui tentang diferensiasi itu lebih bermanfaat kepada siswa. Saya sangat senang Bu ada pembelajaran seperti ini. Ada saya PSE baru juga kenal ya. soalnya ya PSE itu. Sama ini juga kita sama-sama karena ini adalah kurikulum merdeka. Ya ternyata yang merdeka bukan cuma murid tapi guru juga harus merdeka. Gurunya itu merdeka ya. Ini hal baru buat saya. Iya betul sekali. Oke, luar biasa sekali pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Reza, meskipun ini adalah pembelajaran yang seni budaya ya, yang tadinya hanya menggambar saja, gurunya tinggal ngomong, ya. Jadi bervariasi lagi. Bervariasi. Oke. Selanjutnya adalah saya menanyakan ingin pengembangan dari Pak Reza ini, apakah ada yang ingin dikembangkan oleh Pak Reza ini untuk kedepannya setelah pembelajaran yang begitu menarik tadi dari Pak Reza, ada berdiferensiasi, kira-kira adakah yang ingin dikembangkan dari diri Pak Reza di kedepannya? Apakah hanya sekarang saja saya melaksanakan
diferensi kalau tidak ada saya kemudian kembali lagi tugas tinggal ngomong. Mungkin kalau ada Burina mungkin lebih mudah seperti itu. Karena apa? Karena memang saat saya mengajar itu kan tetap masih ada kekurangan Bu, masih ada yang ingin saya kembangkan lagi. Apakah hanya menggunakan metode diskusi saja atau tidak? Itu kan apakah ada metode-metode lain yang bisa digunakan supaya tetap pembelajaran itu tetap berjalan dengan menyenangkan dan materi disampaikan dengan lebih baik. Saya tetap masih mencari-cari metode Bu, metode yang harus digunakan selain metode diskusi. Apakah dengan ceramah itu mungkin, kalau dengan ceramah mustahil Bu, apakah, tapi tetap saya akan coba Bu dengan metode yang lain, entah itu jigsaw ataupun yang lain akan saya coba mengenai metodenya itu. Selain dengan diskusi itu anak bisa bekerja secara mandiri dan selain berkelompok itu ataukah bisa atau tidak seperti itu Bu? Berarti yang ingin dikembangkan yaitu dari segi metodenya ya, yang tadinya metodenya hanya lewat yang tadi diskusi. Berarti Pak Reza nanti ingin menemukan metode apa lagi yang bisa juga membuat anak lebih senang lagi. Itu tujuan yang hendak dicapai itu apa Pak dari? Saya ingin dengan metode, mungkin metode yang baru Bu. Dengan metode yang baru anak itu bisa atau mampu mengikuti pembelajaran atau materi yang saya sampaikan ke depannya. Mungkin kan ini hanya materi logo, nanti akan ada lagi materi baru, tipografi ataupun ada bab baru lagi. Itu kan nanti ada, semoga anak bisa mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan. Oh, berarti di sini yang pertama tadi dengan metode yang lain. Berarti selanjutnya adalah bisa saja aktivitas pengembangan. Berarti karena kalau yang ini hanya logo, berarti Pak Reza mengembangkan pada materi lainnya. Materi yang lainnya ya. Jadi tujuannya adalah biar tadi yang seperti yang disampaikan oleh Pak Reza adalah siswa lebih senang dalam dan mungkin juga itu kan akan melatih kreativitas siswa juga Bu. Kalau misalkan berkelompok itu kan jelas itu hasil dari kelompok. Nah kalau misalkan apakah individu itu bisa atau tidak. Jadi setiap setiap masing-masing murid, misalkan ini logo masing-masing murid itu bisa atau tidak membuat logonya sendiri-sendiri. Kalau dari yang saya terapkan pas di supervisi Burina itu kan logo satu itu kan hasil pemikiran dari 4 anak. Apakah dari masing-masing itu bisa membuat logonya sendiri atau tidak seperti itu? Berarti secara mandiri gitu. Yang tadinya secara berkelompok akhirnya mereka bisa bekerja secara mandiri. Itu tujuan yang ingin dicapai ya. Kemudian yang tadi yang aktivitas pengembangan selanjutnya yaitu yang untuk RPP. Materi ya, pengembangan materi yang selanjutnya yang tadinya hanya logo saja yang diterapkan pada berdiferensiasi atau yang menyenangkan. Kemudian Pak Reza mengembangkan RPP lain, materi lain juga berdiferensiasi. Nah itu tujuannya yang hendak dicapai itu apa? Kalau saya sendiri itu melihat RPP itu sebenarnya gimana ya Bu, kalau misalkan mungkin Burina bisa lihat sendiri kalau saya membuat RPP mungkin kadang ya ada beberapa tahap yang terlewati seperti itu. Karena memang alokasi waktunya itu kan tidak bisa saya misalkan 10 menit untuk kegiatan pendahuluan, isinya berapa menit, terus penutupnya kadang seperti itu yang menjadi kendala untuk saya tetap akan perbaikinya. Nah kira-kira untuk memperbaikinya langkahnya seperti apa gitu? Ya mungkin saya dalam hal alokasi waktu dulu. Alokasi waktu itu akan saya perbaiki. Sebelum kegiatan belajar mengajar saya harus mempersiapkan ini 10 menit itu harus dibaca dulu. Dibagi benar-benar, terus biasanya di buku. Kalau misalkan sebelum bel itu kan ada waktu penutup itu mungkin 10 menit. Nah kadang kalau misalkan saya pas mengajar di kelas itu 5 menit baru mau bel Bu. Nah dengan cara kurang waktunya begitu ya? Itu yang betul sekali Bu. Kurang waktunya karena mungkin ada presentasi, ada kerja kelompok dan lain sebagainya. Karena gini Bu, kalau di kelas itu kan murid juga kadang ada yang dikasih soal cepat mengerjakan, ada yang
masih bingung itu kan itu tetap mempengaruhi waktu dalam membuat RPP juga Bu. Iya, Pak. Untuk antisipasinya bagaimana itu Pak Reza? Mengantisipasi biar waktu itu dapat, oh kira-kira saya ini untuk mengantisipasi anak yang tidak apa namanya tidak cepat mengerjakan karena ini juga Mungkin yang sudah saya lakukan ini Bu. Kita kasih waktu misalkan harus selesai jam segini, misalkan jam 9. Setelah jam 9 kita lakukan presentasi pun tetap harus ada limit waktu Bu, batasan waktu, misalkan presentasi 15 menit per kelompok. Jadi semua kelompok maju semua dikasih waktu selama 15 menit seperti itu Bu. itu Nanti dimaksimalkan ya, gitu ya. dimaksimalkan. Itu nanti setelah selesai presentasi baru kita mengulas lagi Bu, gimana pembelajarannya seperti apa menyenangkan atau tidak. Gitu. Ya. Luar biasa sekali. Kemudian ukuran keberhasilan. Apakah menurut Pak Reza, oh ini sudah berhasil saya pada waktu metode kira-kira menurut Pak Reza nantinya rencananya oh ini ukurannya saya sudah berhasil itu seperti apa? Kalau misalkan kebetulan Ibu saya mungkin kalau Bu Rina juga tahu entah itu penilaian Bu Rina seperti apa, tapi kalau menurut saya pribadi saya masih mungkin sekitar 85%. Kenapa? Karena memang kalau disesuaikan dengan RPP itu sangat sulit Bu. Iya. Memang sangat sulit itu sekali. Kadang mengalir begitu ya? ya kadang mengalir saja seperti itu. Kalau disesuaikan dengan plug sama seperti RPP itu sangat sulit Bu. Nah ukuran keberhasilan yang saya inginkan adalah ketika saya bisa manajemen waktu. Manajemen waktu segini, misalkan pendahuluan harus suka, terus isi, terus baru penutup seperti itu. Iya, padahal biasanya ketika kita melaksanakan pembelajaran itu kadang meloncat ya. Iya. Bahkan kemarin kan Bu Rina lihat sendiri itu masih ada satu kelompok itu ada yang belum menggambar logo pun belum selesai. Nah itu kan berarti ini waktunya kurang. Berarti dalam artian kalau saya pribadi saya mungkin belum berhasil dengan waktu yang dikasihkan. Itu kan 2 jam pelajaran. Mungkin nanti akan saya bagi lagi materinya, atau nanti kalau misalkan ini kan mengenai logo dan tujuannya jelas mengenali berbagai bentuk logo dan membuat logo, nanti mungkin akan saya bagi menjadi 4 jam pelajaran. 4 jam pelajaran dengan ditambah gitu ya, dengan ditambah dan mungkin akan ada pengembangan lagi Bu. Berarti dengan menambah jam ini kira-kira nanti dapat mengantisipasi itu ya. Nah, mengantisipasi hal-hal yang memang diinginkan oleh Pak Reza tadi. Ya, betul. Ya. Oke, selanjutnya untuk pendukungnya, apakah dengan adanya kesulitan-kesulitan yang tadi Pak Reza temukan, apakah Pak Reza itu perlu dukungan atau mungkin sendiri saja sudah cukup begitu? Karena memang yang namanya manusia itu kan sosial Ibu, tidak bisa berhidup sendiri. Alhamdulillah dengan dukungan rekan-rekan guru dan juga Bu Rina yang selalu membantu saya. Gini loh Pak caranya benar seperti ini. Jika saya salah juga selalu beliau sering menasihati saya, oh yang benar seperti ini. Terus gini Pak Reza yang betul, ini salah. Nah seperti itu sering sekali menasihati. Juga Bu Rina itu luar biasa lah, bukan hanya saya, tapi guru-guru lain, Bu Siti, Pak Paris, itu juga dari beliau semua ilmunya. Ya tidak, karena saya ilmunya dapat dulu. Berarti Bu Rina itu kan menerapkan berbagi ilmu. Berbagi ilmu. Iya. Berbagi yang baik ya. Dalam hal positif. Positif. Kalau dalam artian bisnis beda Ibu. Iya beda. Oke, selanjutnya kira-kira untuk melaksanakan tadi ada aktivitas pengembangan. Yang pertama adalah dengan menggunakan metode Pak Reza mencari metode yang lain selain berdiskusi. Kemudian ada juga bagaimana mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya pada materi ini saja. Itu kira-kira waktu yang dibutuhkan oleh Pak Reza itu berapa lama untuk mengeksekusi secara jam pelajaran atau menit Bu? Bukan, ini maksud yang saya tanyakan adalah mengeksekusi dari aktivitas yang ingin dikembangkan. Tadi kan di awal Pak Reza mengatakan bahwa saya ingin mengembangkan yang pertama adalah
bagaimana mengembangkan tidak hanya metode diskusi saja dalam pembelajaran. Selanjutnya yang kedua adalah saya akan menerapkan materi yang lain yang berdiferensiasi. Ya, betul. Nah, untuk dapat melaksanakan rencana yang dilaksanakan Pak Reza itu, Pak Reza butuh berapa lama sehingga apa yang direncanakan Pak Reza itu dapat dilaksanakan? Mungkin dalam artian saya di luar jam pelajaran atau Di luar jam di luar jam pelajaran melaksanakan apa mungkin yang akan segera saya perbaiki Bu, akan segera saya buat gimana caranya yang secepatnya Bu. Secepatnya kan ada waktunya Pak. Kira-kira besok. Mungkin Atau besok langsung. bukan besok Bu. Sekarang pun kalau Oh. misalkan Bu Rina kasih arahan sama saya mungkin bisa Bu. Oh, berarti yang dibutuhkan pendukung hanya saya apa ada pendukung lain ya? Juga ya, Lain juga ya. terutama beliau Pak Kepala. Pak Walas, baik. Berarti dukungan teman sejawat dan Pak Kepala sangat dibutuhkan Iya, Pak betul Reza ya. sekali. Oke, waktunya adalah mulai besok ini. Besok. Sampai kapan ini Pak? Besok Sampai setelah waktunya. untuk memperbaiki kan Iya, tidak hanya Pak Reza kan ingin mengembangkan apa ini namanya RPP. Iya. RPP kan dalam satu semester kan banyak itu. oh ya Nah, mungkin 1 bulan. oh 1 bulan, 1 bulan ya Pak ya. 1 bulan ini luar biasa sekali. Itu luar biasa sekali dan saya melihat juga tidak ada anak yang hanya duduk saja. Iya. Jadi anak-anak sudah antusiasme sekali dalam pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Reza itu luar biasa. Sudah menerapkan PSE, sudah berdiskusi secara satu persatu dengan anak. Tidak ada anak yang melaksanakan kesalahan. Pak Reza juga sudah melakukan restitusi dan juga berdiferensiasi juga, yang minat juga. Tanya boleh nggak? Boleh. Boleh. Oh, nah kemudian ada beberapa hal mungkin ini hanya menjadi masukan ya. Kemarin untuk dari formatifnya Pak Reza dalam asesmennya itu yang dilaksanakan Pak asesmen apa ya? Menggunakan asesmen formatif Formatif. Ya. Formatifnya dalam bentuk apa? dalam bentuk misalkan Ya, kertas dalam ada itu apa namanya? Ada soal-soal formatif gitu? Iya. Atau hanya secara percakapan saja? Ada soalnya Kalau ada soal berarti soal formatif ya? yang sudah saya lakukan sudah. Oke, kemarin sudah dilaksanakan juga ya? Sudah. Sudah dilaksanakan. Jadi memang Bu kemarin pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Reza itu sudah luar biasa sekali dan anak sangat antusias sekali dalam pembelajarannya. Bahkan tidak ada anak yang tidur-tiduran atau bahkan duduk. Dan saya harap pembelajaran seperti ini dapat dilaksanakan berlanjut setiap kita melaksanakan pembelajaran. Jadi anak merasa boring dan kita menjadi guru yang dirindukan istilahnya ya. Ini pelajarannya Pak Reza. Setiap guru. Ya, karena banyak sekali guru yang hari ini kosong. Apalagi ada yang kasih tugas tinggal, terus nggak ada yang menjaga itu kan nanti murid bisa seenaknya aja Bu. Betul sekali ya. Jadi dengan pembelajaran yang kita terapkan seperti ini akan lebih berpihak, anak juga senang terhadap pembelajaran yang mendapatkan ilmu juga gitu ya Pak Reza. Nah, berarti kita dapat menyimpulkan bersama bahwa pembelajaran PSE, pembelajaran berdiferensiasi itu memang sangat menyenangkan. sangat Bukan hanya dari segi siswa, guru juga mungkin jika yang belum mencoba itu harus wajib dicoba Bu, karena saya sudah coba sendiri dan itu bagi saya tidak merasa terbebani Bu, malah justru itu sangat menyenangkan bagi diri saya sendiri. Iya, semoga kita juga nantinya dapat memotivasi teman-teman kita agar dapat juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Baik, terima kasih atas waktu yang Pak Reza berikan kepada saya untuk dapat dari pra-observasi, observasi sampai pasca observasi. Terima kasih sama-sama Bu. Dan Semoga juga ini juga mengembangkan ya. mengembangkan diri Pak Reza dan diri saya. Yang terpenting itu mengembangkan diri saya sendiri. Tapi masih egois Bu. Ya, Ya Bu, siap. ya karena kalau saya tidak mau berkembang, saya tidak mengajak orang lain kan gitu. Iya betul sekali. Baiklah, terima kasih. Demikian percakapan
observasinya saya, dan terima kasih juga ilmunya. Ibu juga akan menambah tambahan wawasan bagi saya, yang dimana Pak Reza melaksanakan pembelajaran yang seperti tadi bisa juga semoga saya terapkan juga di kelas saya nantinya, dan juga menjadi gambaran bagi teman-teman kita untuk melaksanakan hal yang sama gitu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Yang luar biasa beliau Bu. Itu tuh Wah, ini